Eh, saya rasa bahwa tugas antara PLN dengan Fajar punya tugas yang sama, ya. Kalau PLN tugasnya menerangi masyarakat dalam artian fisik, memberikan cahaya sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas, diantaranya misalnya belajar, ya. Maka Fajar juga punya hal yang sama, saya rasa. Nah, betul. Ya. Fajar hadir untuk menerangi negeri melalui bacaan-bacaan dan informasi yang edukatif. Ya, pendapat saya. Ya. Tapi yang lebih penting adalah bayarlah Listrik tepat waktu. Waktu, Kita ya. balik ke studio. Baik. Nah, bagaimana saya dengar informasi bahwa di pulau-pulau kita masih ada daerah yang selama ini belum diterangi oleh listrik oleh PLN, atau mungkin ada update terbaru tentang rencana program kabel bawah laut ke pulau-pulau di Sulawesi Selatan, Pak. Ya, jadi kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pak Gubernur bahwa pulau-pulau yang ada di sekitar Makassar ini, Pangkep, kita rencanakan untuk dirangkai, ya istilahnya dirangkai dengan kabel bawah laut. Insya Allah tahun ini kita akan mulai merangkai ke Pulau Lailai. Ya, nanti secara bertahap akan kita rangkai satu persatu pulau itu. Jadi seperti itu. Nah, tentunya ini bentuk kerjasama yang baik antara PLN dengan pemerintah. Ya, karena biar bagaimanapun dalam merangkai ini tentu butuh investasi. Nah, tentunya support dari pemerintah provinsi untuk bisa berkolaborasi dalam merangkai pulau ini sangat-sangat baik sekali. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan pemerintahan bukan pemerintah provinsi yang lain maupun dengan pemerintah daerah setempat. Ya. Itu Pak Sar. Jadi pemerintah Sulawesi Selatan ini dengan tagline The New Sulsel, ya. Ini mengedepankan program-program infrastruktur. Ya, ya. Kesiapan PLN sendiri? PLN siap untuk mensupport itu. Ya, salah satunya saya bilang tadi bahwa kami siap untuk mensupport untuk merangkai pulau-pulau yang ada di sekitar Makassar ini. Ya. Bagaimana misalnya ada beberapa daerah juga yang ternyata rawan bencana. Kemarin di Sulawesi Barat, saudara-saudara kita tertimpa bencana. Bagaimana PLN menyikapi kondisi seperti itu, Pak? Bencana bukan hal yang bukan hal yang kita tidak minta-minta, ya. Tapi kalau itu sudah menjadi ketentuan dari Allah, maka kita bagaimana secepat merecovery dampak dari bencana itu. Nah, satu contoh seperti kemarin di Sulawesi Barat, ya. Pada tanggal 14 dan 15 saudara-saudara kita di Mamuju dan Majene ketimpa bencana dengan skala yang cukup tinggi 6,2. Nah, pada saat kejadian infrastruktur kelistrikan padam total di kedua daerah tersebut Mamuju dan Majene. Namun dengan kesigapan PLN, khususnya teman-teman PLN unit di sekitar Mamuju dan Majene, secara bertahap kita bisa berikan secepatnya. Di H+1 sistem kelistrikan sudah bisa pulih sekitar 48%, kemudian H+2 sekitar 58%, dan alhamdulillah pada H+5 sistem kelistrikan sudah pulih hampir 98,3%. Memang ada satu titik yang belum bisa kami pulihkan, yaitu di daerah Kecamatan Ulu Manda. Kami nggak bisa masuk karena jalan akses ke kecamatan tersebut terputus oleh longsoran-longsoran tanah yang begitu banyak dan begitu besar, batu-batu yang menimpa jalan, dan ada beberapa titik yang terputus. Nah, kami sudah berupaya juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan cahaya di malam hari. Kami mengirim lampu hemat energi yang menggunakan solar cell. Nah, kami kirim ke sana, harapannya itu bisa sedikit memberikan cahaya kepada masyarakat khususnya di malam hari. Nah, kami tetap akan berupaya bagaimana ketika akses ini sudah terbuka, maka sistem segera kami nyalakan. Kira gitu, Pak. Ya. Kalau menyangkut dengan motor listrik, bagaimana kesiapan kita di wilayah Sulawesi Selatan ini? Iya, ini memang suatu program yang harus kita dorong bersama, karena penggunaan listrik khususnya untuk motor
itu akan membantu pemerintah dalam menciptakan udara yang bersih ya. Nah itu kita harus dorong bersama. PLN telah menyiapkan beberapa titik untuk charging motor-motor listrik ini. Salah satunya itu ada di depan kantor unit pelayanan kami di Matuwangi. Yaitu sudah tersedia charging, malahan bisa untuk mobil. Nah, cuma sekarang sepanjang pengetahuan kami mobil belum ada. Jadi stasiun pengisian listrik untuk mobil itu belum termanfaatkan. Jadi tugas kita semua ya, tugas seluruh instansi yang terkait untuk bersama-sama mendorong bagaimana kendaraan listrik bisa segera lalu lalang di Makassar ini. Atau mungkin mobil listriknya yang belum ada, Pak. Nah itu mungkin saya rasa kalau Pak Besa bisa membantu menyiapkan beberapa unit ya, kita bisa kolaborasi, kami sudah siapkan stasiunnya gitu ya. Ya. Jadi kalian siap untuk menyongsong era motor listrik. Ya, saya kira ini menarik dan menjadi tantangan bagi kita. Sebelum kita akhiri bincang relasi ini, mungkin ada sedikit Pak kesan. Pak Wali kan sudah keliling Indonesia, boleh dikatakan sudah keliling Indonesia di PLN, terus mendapat amanah untuk pulang kampung, membangun kelistrikan di wilayah Sulsel Rabar ini. Bahwa untuk bisa menyiapkan kelistrikan ini sebaik-baiknya, kemudian dengan daya yang cukup, tentunya PLN membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Ya. Nah, dari mana sumber pembiayaan ini? Tentunya dari pembayaran rekening listrik, ya itu pasti. Jadi ibaratnya dalam tubuh kita ya, darahnya itu dari pembayaran rekening listrik. Nah, kalau ini lancar, tentunya cash flow PLN lancar, PLN akan bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masa depan pelanggannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat pelanggan PLN, ya mari kita coba untuk meningkatkan loyalitas kita kepada PLN dengan cara melakukan pembayaran rekening listrik secara tepat waktu. Nah, tepat waktu itu adalah batasnya tanggal 20 setiap bulannya. Ya. Nah, dengan kontribusi kita bersama, mudah-mudahan PLN bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melistriki Nusantara ini, menerangi Nusantara ini. Demikian, Pak Besan. Ya, para pemirsa bincang relasi di mana saja di seluruh dunia, karena ini disiarkan secara online, kami berharap bisa membayar listrik tepat waktu, dan jadilah pelanggan listrik PLN yang cerdas dengan selalu membaca harian pajak. Kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.